Akhir-akhir ini, isu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, semakin sering dibahas di berbagai platform media sosial. Berita terbaru mengenai salah satu selebgram tanah air yang juga seorang mantan atlet, yang membagikan video mengenai KDRT yang dialaminya, menarik perhatian banyak orang. Video tersebut memicu reaksi marah dari warganet yang mengecam tindakan suami selebgram tersebut. Kasus KDRT adalah masalah serius yang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam pada korban. KDRT adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga dalam satu rumah tangga, yang bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, atau psikologis. Dampaknya sangat luas, mempengaruhi kepercayaan diri, kesehatan mental, dan hubungan sosial korban. Yang seringkali menyedihkan adalah, pelaku KDRT seringkali adalah orang-orang terdekat kita, seperti pasangan hidup atau anggota keluarga. Dalam tulisan ini, kita akan membahas 8 tanda peringatan dini yang menunjukkan bahwa seorang pria yang tampak baik bisa berpotensi menjadi pelaku KDRT di masa depan. Dengan memahami tanda-tanda ini, kamu bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dan orang-orang terkasih. 1. Kontrol yang berlebihan. Pada awalnya, perhatian dan kepedulian pasangan mungkin terasa manis dan menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, jika ia mulai mengontrol setiap aspek kehidupanmu, seperti siapa yang boleh kamu temui, apa yang boleh kamu lakukan, atau bahkan bagaimana kamu berpakaian, ini bisa menjadi tanda peringatan. Kontrol yang berlebihan biasanya dimulai dengan alasan-alasan yang tampaknya wajar, seperti kekhawatiran akan keselamatanmu. Namun, seiring berjalannya waktu, kontrol ini dapat berkembang menjadi bentuk dominasi yang merusak. Mengapa kontrol berlebihan berbahaya? Kontrol yang berlebihan dapat merusak rasa percaya diri dan kebebasan individu. Ketika seseorang mengontrol semua aspek kehidupan pasangan, ini menghilangkan ruang pribadi dan kebebasan yang diperlukan untuk hubungan yang sehat. Ketergantungan pada kontrol ini dapat menyebabkan rasa ketidakberdayaan dan ketidakamanan yang mendalam. Dalam kasus ekstrim, ini bisa berujung pada kekerasan, di mana pelaku merasa berhak untuk menggunakan kekerasan untuk menjaga kendali mereka. Contoh kasus, misalkan seorang pria mulai menuntut agar kamu memberitahu lokasi setiap kali kamu keluar rumah. Dia juga melarangmu untuk bertemu dengan teman-temanmu atau melakukan aktivitas yang kamu nikmati. Meskipun ini mungkin tampak seperti perhatian atau kekhawatiran pada awalnya, ini adalah bentuk kontrol yang berlebihan yang perlu diwaspadai. Cara mengatasi, komunikasikan kekhawatiran, bicarakan perasaanmu dengan pasangan secara terbuka dan jujur. Jelaskan bagaimana kontrol berlebihan mempengaruhi kamu. Tetapkan batasan, tentukan batasan yang jelas mengenai privasi dan kebebasan pribadi dalam hubungan. Cari dukungan, jika situasinya tidak membaik, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional atau konselor. 2. Perubahan mood yang ekstrim. Perubahan emosi yang drastis adalah tanda lain yang perlu diwaspadai. Seorang pria yang tampak baik bisa tiba-tiba menunjukkan kemarahan atau agresi tanpa alasan yang jelas. Perubahan mood yang ekstrim ini seringkali menunjukkan bahwa seseorang memiliki masalah dalam mengendalikan emosinya. Mengapa perubahan mood berbahaya? Perubahan mood yang ekstrim dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan menakutkan. Ketidakpastian tentang bagaimana pasangan akan bereaksi dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang tinggi. Jika seorang pria tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik, ada kemungkinan ia akan mengalihkan kemarahannya kepada pasangan dalam bentuk kekerasan. Contoh kasus, misalnya, seorang pria bisa sangat lembut dan perhatian saat bahagia, tetapi tiba-tiba menjadi sangat marah dan agresif saat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Ketika perubahannya tampak tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi, ini adalah sinyal peringatan. Cara mengatasi, pantau pola emosi. Amati apakah ada pola tertentu dalam perubahan mood pasanganmu dan catat situasi yang memicu perubahan tersebut. Diskusikan perasaanmu, diskusikan kekhawatiranmu tentang perubahan mood ini dengan pasangan secara tenang dan rasional. Pertimbangkan bantuan profesional, jika perubahan mood ekstrim terus berlanjut, pertimbangkan untuk mendorong pasangan untuk mencari bantuan profesional. 3. Manipulasi emosional. Manipulasi emosional adalah taktik yang digunakan untuk memanipulasi perasaan pasangan guna mendapatkan apa yang diinginkan. Ini bisa termasuk membuatmu merasa bersalah, bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, atau memanipulasi perasaanmu untuk mencapai tujuan mereka.
Mengapa manipulasi emosional berbahaya? Manipulasi emosional dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri seseorang. Ketika seseorang terus-menerus memanipulasi perasaanmu, ini dapat mengakibatkan rasa bersalah yang tidak berdasar dan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, ini bisa berujung pada dinamika hubungan yang berbahaya dan kekerasan. Contoh kasus, seorang pria mungkin membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu tidak dapat memenuhi harapan atau keinginannya, meskipun kamu telah berusaha semaksimal mungkin. Ia mungkin juga mengancam akan meninggalkanmu jika kamu tidak mematuhi permintaannya. Cara mengatasi, kenali taktik manipulasi, pelajari tentang berbagai taktik manipulasi emosional dan bagaimana mengenalinya. Tetapkan batasan, buat batasan yang jelas tentang apa yang dapat diterima dalam hubungan dan berpegang teguh pada batasan tersebut. Cari dukungan, jika kamu merasa terjebak dalam pola manipulasi emosional, cari dukungan dari teman, keluarga, atau seorang profesional. 4. Kecemburuan yang tidak masuk akal. Kecemburuan adalah perasaan alami dalam hubungan, namun kecemburuan yang berlebihan dan tidak masuk akal dapat menunjukkan adanya kecenderungan posesif yang berbahaya. Jika pasanganmu menunjukkan kecemburuan yang ekstrim terhadap teman, keluarga, atau bahkan kolega, ini bisa menjadi sinyal peringatan. Mengapa kecemburuan berlebihan berbahaya? Kecemburuan yang berlebihan dapat mengarah pada kontrol dan isolasi, di mana pasanganmu mungkin mencoba untuk memisahkanmu dari orang-orang terdekatmu. Ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan mengekang, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam hubungan. Contoh kasus, seorang pria mungkin marah atau mengkritik kamu karena berinteraksi dengan teman-temanmu atau menghadiri acara sosial tanpa kehadirannya. Ia mungkin juga mencoba untuk mengontrol jadwalmu atau membatasi hubunganmu dengan orang lain. Cara mengatasi, diskusikan kecemburuan, bicarakan masalah kecemburuan dengan pasanganmu secara terbuka dan cari tahu penyebabnya. Tetapkan batasan sosial, jelaskan bahwa kamu memiliki hak untuk menjaga hubungan sosial dengan teman dan keluarga. Pertimbangkan konseling, jika kecemburuan berlebihan terus-menerus menjadi masalah, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor atau terapis. 5. Memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan. Riwayat kekerasan dalam hubungan sebelumnya dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan perilaku di masa depan. Jika seorang pria memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan, ada kemungkinan ia akan mengulang perilaku yang sama dalam hubungan baru. Mengapa riwayat kekerasan berbahaya? Riwayat kekerasan seringkali menunjukkan pola perilaku yang berulang. Jika seseorang telah terbukti menjadi pelaku kekerasan di masa lalu, ada risiko tinggi bahwa ia mungkin melakukannya lagi di masa depan. Memahami riwayat ini penting untuk menilai risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Contoh kasus, seorang pria mungkin tidak secara terbuka mengaku memiliki riwayat kekerasan, tetapi kamu bisa mencari tahu dari mantan pasangan atau melalui informasi yang tersedia. Riwayat kekerasan dapat mencakup baik kekerasan fisik maupun emosional. Cara mengatasi, periksa riwayat. Cobalah untuk mencari informasi tentang riwayat hubungan pasanganmu sebelum membuat komitmen serius. Diskusikan kekhawatiran. Jika kamu mengetahui adanya riwayat kekerasan, diskusikan kekhawatiranmu dengan pasanganmu dan pertimbangkan untuk menunda komitmen lebih lanjut. Cari bantuan, jika kamu merasa tidak aman, carilah bantuan dari organisasi atau lembaga yang dapat memberikan dukungan dan perlindungan. 7. Ketergantungan emosional. Ketergantungan emosional yang berlebihan pada pasanganmu untuk kebahagiaan dan stabilitas dapat menjadi beban yang tidak sehat. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, respons yang ekstrim bisa muncul, termasuk kekerasan. Mengapa ketergantungan emosional berbahaya? Ketergantungan emosional yang tinggi dapat menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat. Ketika pasanganmu mengandalkanmu sepenuhnya untuk kebahagiaan dan stabilitas emosionalnya, ini bisa menyebabkan tekanan yang berat dan konflik yang lebih sering. Ketika harapannya tidak terpenuhi, ia mungkin merespons dengan kemarahan atau kekerasan. Contoh kasus, jika pasanganmu terus-menerus membutuhkan dukungan emosional dari kamu dan merasa tertekan jika kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya, ini adalah tanda ketergantungan emosional. Cara mengatasi, tetapkan batasan emosional, jelaskan batasan tentang seberapa banyak kamu bisa memberikan dukungan emosional dan dorong pasanganmu untuk mencari dukungan tambahan. Mendorong kemandirian, dorong pasanganmu untuk mengembangkan cara lain dalam memenuhi kebutuhan emosionalnya, seperti dengan konseling atau terapi. Cari dukungan, jika ketergantungan emosional terus-menerus menjadi masalah,
Pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional untuk mengatasi dinamika ini. 8. Penggunaan alkohol atau narkoba. Penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkoba seringkali berkaitan dengan perilaku kekerasan. Jika pasanganmu memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat, ini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam hubungan. Mengapa penggunaan zat berbahaya? Penyalahgunaan zat dapat mempengaruhi pengendalian diri dan meningkatkan kemungkinan perilaku agresif. Alkohol dan narkoba dapat merusak kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan mengendalikan impuls, yang dapat meningkatkan risiko kekerasan. Contoh kasus, jika pasanganmu memiliki kebiasaan penyalahgunaan alkohol atau narkoba, ini bisa menunjukkan potensi risiko kekerasan. Misalnya, perilaku agresif atau kekerasan dapat meningkat ketika ia berada dalam pengaruh zat. Cara mengatasi, diskusikan masalah, bicarakan kekhawatiranmu tentang penggunaan zat dan dampaknya pada hubunganmu. Dukung perubahan, dorong pasanganmu untuk mencari bantuan profesional untuk mengatasi masalah penyalahgunaan zat. Prioritaskan keselamatan. Jika kamu merasa tidak aman, carilah dukungan dari organisasi atau lembaga yang dapat membantu dalam situasi darurat. Kesimpulan, mengenali tanda-tanda peringatan dini mengenai potensi kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk mencegah dan menghindari situasi yang berbahaya. Dengan memahami tanda-tanda ini dan mengambil langkah-langkah preventif, kamu dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari dampak KDRT. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional atau organisasi yang berkompeten jika kamu atau seseorang yang kamu kenal berada dalam situasi yang mencurigakan. Keselamatan dan kesejahteraan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap hubungan. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap informasi ini bermanfaat dan membantu kamu dalam mengenali tanda-tanda awal potensi KDRT. Jika kamu memiliki pengalaman atau cerita terkait yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai pendapat dan pengalaman dari penonton kami. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel kami, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami tentang topik-topik penting lainnya. Terima kasih atas dukunganmu dan sampai jumpa di video berikutnya.